Jakarta kembali dilanda banjir. Problem berabad-abad ini telah menerpa sang kota megapolitan, bahkan sejak zaman Hindia Belanda. Tren banjir di kota Jakarta dan sekitarnya terus memburuk dan nilai kerugiannya diprediksi terus bertambah. Selengkapnya pemirsa, kita akan bahas secara mendalam. Dalam banjir kerap melanda wilayah Jabodetabek, kerugiannya mencapai triliunan. Ya, bencana banjir yang melumpuhkan akses hingga aktivitas masyarakat ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Berdasarkan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PDSI Pusdatinkom BNPB bahwa dalam 10 tahun terakhir banjir terbanyak pernah terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah 1.794 kejadian. Fenomena ini menunjukkan bahwa banjir tidak hanya menjadi permasalahan musiman, tetapi juga tantangannya semakin kompleks akibat perubahan iklim dan tata ruang yang kurang optimal. Berbagai wilayah, terutama Jabodetabek, kerap menjadi langganan banjir yang berdampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan juga infrastruktur. Data BNPB juga menunjukkan bahwa pola kejadian banjir dalam 1 dekade terakhir cenderung meningkat, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk, seperti misalnya Jabodetabek, Jawa Tengah, dan juga sebagian wilayah Sumatera. Peningkatan jumlah kejadian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab banjir seperti degradasi lingkungan, penyempitan daerah resapan air, dan perubahan iklim semakin memperburuk kondisi di banyak daerah. Jika tidak ada upaya mitigasi yang lebih serius, bencana ini berpotensi semakin sering terjadi dengan dampak yang bisa saja lebih besar. Kini kita lihat di slide berikutnya. Ya, akibat banjir yang menerjang wilayah Indonesia ini beberapa fasilitas pun ikut rusak seperti fasilitas pendidikan, ada fasilitas kesehatan, peribadatan, dan juga ada umum ya yang juga turut rusak. Dan terparah terjadi pada tahun 2021 pemirsa, yang merupakan tahun dengan jumlah kejadian banjir terbanyak dengan rincian sekitar ada 1.125 fasilitas pendidikan rusak, lalu juga dilihat ada 354 fasilitas kesehatan rusak, ada 1.169 fasilitas peribadatan rusak, dan 439 fasilitas umum yang rusak. Kerusakan ini berdampak besar terhadap aktivitas masyarakat dan siswa terpaksa belajar dari rumah mereka karena sekolahnya rusak. Layanan kesehatan juga terganggu akibat fasilitas yang tidak berfungsi dan kegiatan ekonomi ini lumpuh karena infrastruktur pendukung tidak dapat digunakan. Ini menunjukkan bahwa banjir ini bukan hanya soal genangan air mata, tetapi juga bencana yang menghambat berbagai aspek di kehidupan. Nah pemirsa, selain merusak fasilitas publik, banjir juga menyebabkan gangguan terhadap pelayanan dasar masyarakat. Seperti misalnya sekolah-sekolah yang terdampak banjir ini tidak hanya mengalami kerusakan fisik, tetapi juga kehilangan berbagai fasilitas belajar. Begitu pula dengan fasilitas kesehatan yang terkena banjir. Ini menyebabkan terganggunya layanan medis dan juga meningkatnya risiko penyakit pasca banjir. Nah, kerusakan-kerusakan yang terjadi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga memperlambat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah yang terdampak. Lebih lanjut kita akan membahas terkait dengan upaya modifikasi cuaca. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menyebutkan bahwa pemerintah segera menyiapkan penambahan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengurangi curah hujan di daerah Jabodetabek. Pratikno mengatakan OMC nantinya akan dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Secara khusus, Pratikno menyebutkan Pemprov DKI Jakarta juga bisa menambah lebih lanjut untuk melakukan modifikasi di wilayahnya karena termasuk daerah yang terdampak banjir cukup serius akibat intensitas hujan lebat di beberapa waktu belakangan ini. Menurut Pratikno, OMC akan dilakukan hingga pekan kedua Maret 2025 karena berdasarkan perakiraan BMKG, curah hujan lebat ini masih akan terus terjadi hingga periode tersebut. Dan tidak hanya itu, Pratikno juga meminta pemerintah provinsi untuk ikut mendanai operasi modifikasi cuaca guna mengatasi potensi cuaca ekstrim yang menimbulkan hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Fokusnya adalah mengurangi beban di hulu Sungai Ciliwung agar jumlah air yang mengalir ke bawah ini bisa berkurang dan potensi banjir susulan juga bisa ditekan. Nah, hal penting lainnya adalah penyelamatan warga. Pratikno meminta Basarnas memimpin evakuasi dan penyelamatan bersama-sama dengan BNPB dan selanjutnya Kemenko PMK juga akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yakni Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk turut membantu di lapangan. Sementara itu terkait dengan pemulihan infrastruktur ini pihaknya akan berkomunikasi ya pemirsa dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.
Iya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan potensi cuaca ekstrim ini masih akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan, namun intensitas dari hujan diperkirakan akan menurun. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan puncak cuaca ekstrim yang menimbulkan hujan dengan intensitas tinggi ini kembali akan meningkat pada 11 Maret 2025. Dwi Korita juga mengungkapkan adanya risiko banjir susulan di sejumlah wilayah Jabodetabek pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2025 dan BMKG pun mengingatkan daerah-daerah yang terdampak banjir saat ini kemungkinan besar akan terdampak ulang pada 10 hari kedua di bulan Maret ini. Dan selain itu, Dwi Korita juga meminta semua daerah yang terkena banjir saat ini untuk memantau debit aliran sungai. Dirinya khawatir debit aliran sungai akan ditambah besar atau bertambah besar dan air juga akan kembali meluap. Kemudian BMKG berharap adanya penutupan bagi jembatan-jembatan yang rawan, begitu pula pemantauan terhadap titik-titik rawan longsor. Dwi Korita Karnawati menegaskan bahwa peran serta pemerintah daerah dalam mitigasi rencana atau bencana sangat krusial, terutama dalam memastikan bahwa setiap peringatan dini ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah antisipatif di lapangan. Dwi Korita mengatakan bahwa peringatan dini ini bukan sekedar informasi tetapi juga seruan untuk tindakan yang nyata. Kecepatan dan kesiapan dalam merespon peringatan dini cuaca ekstrim ini sangat menentukan upaya mitigasi resiko baik dari segi korban jiwa maupun kerugian material. Dan selanjutnya pemirsa kita akan membahas terkait kerugian akibat banjir. Ya, banjir ini dipastikan menghambat aktivitas ekonomi Jakarta yang merupakan pusat administrasi dan juga pusat bisnis Indonesia. Berbagai studi telah menunjukkan efek banjir terhadap perekonomian yang nilainya mencapai triliunan rupiah per tahun. Berdasarkan perhitungan yang mengacu pada peta hazard dan exposure ekonomi, nilai kerugian banjir pada tahun 2007 ini mencapai sekitar 21 triliun rupiah. Dan dalam waktu 20 tahun kemudian antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2027 ini nilai kerugian ini bertambah dari 15 triliun menjadi 36 triliun rupiah di tahun 2027. Atau mengalami persentase penambahan sekitar 73% jika dibandingkan kerugian tahun 2007. Ya pemirsa, banjir di Jabodetabek ini kembali mengingatkan kita bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap biasa atau tidak bisa dianggap sepele dari tahun ke tahun. Dampaknya juga semakin luas dan kerugian yang ditimbulkan ini terus meningkat. Perlu langkah konkret dan keberkelanjutan bukan hanya dalam upaya tanggap darurat, tetapi juga mitigasi jangka panjang untuk mencegah peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Apakah kita akan terus membiarkan kota ini tenggelam di setiap hujan atau di setiap musim hujan tiba? Atau saatnya berbenah dengan solusi yang lebih sistematis? Kita nantikan saja seperti apa solusi terbaik ke depannya.